Jingle keluarga Indonesia. Keluarga Indonesia bahagia. Ya, selamat berjumpa dalam program Keluarga Indonesia Bahagia. Program lintas denominasi, karena kita yang bergabung dalam komunitas Keluarga Indonesia Bahagia dan menjadi narasumber, saya menjadi host bersama teman-teman adalah hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi. Dan mungkin kita perlu berdoa malam hari ini buat rekan kita Pak Julianto Simanjunta ya, yang juga termasuk pendiri, inisiator berdirinya KIB 34 tahun lalu, adalah juga salah satu dari gagasan beliau. Kita doakan supaya cepat pulih. Kalau Pak Roni Daud sudah merdeka dari COVID, saya percaya juga teman-teman yang lain Tuhan akan berikan mujizat kesembuhan. Apalagi di sini juga ada Pak Timotius Hardono yang pelayanannya adalah mujizat, miracle service. Wah. Dan program televisinya Miracle at Home. Di mana-mana ada mujizat. Ya, teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan berbicara mengenai hati Bapa. Dan bersama dengan kita ada Pak Roni Daud, ada Pak Victor Paramela, Pak Victor Paramela. Nyebut adiknya, ntar muncul. Pak Victor Paramela dan Pak Timotius Hardono. Ya, nanti kalau Pak Mulia kita akan gabung enggak, tapi paling enggak kita berempat sudah ada. Dan Pak Roni Daud silakan mulai dengan pujian dan doanya. Ya, mari kita akan mulai, kita naikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Sebuah lagu ini juga merupakan lagu doa ya. Dalam bahasa Ibrani disebut tefilah. Lagu yang dinyanyikan. Makanya anak saya yang ketiga itu saya kasih nama tefilah. Karena saya ingin dia menjadi pemazmur yang menyanyikan nyanyian-nyanyian doa di hadapan Tuhan. Bapa, bawa kami gerejamu, penuhi dengan kerinduan untuk masyurkan namamu. Urapilah kami, datanglah Roh Kudus, kami lawan kegelapan dengan kuasa api-Mu. Gerejamu berdiri menyembah-Mu, doakan mengatasi langit. Biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Gerejamu berdiri menyembah-Mu, doakan mengatasi langit. Biar api-Mu Tuhan membakar setiap kami hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu, hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu, hingga nyata kemuliaan kuasa-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ya Tuhan Raja mulia, ya Tuhan Bapa kekal, Raja damai, penasehat ajaib, oh Allah yang perkasa, sampai selamanya. Tuhan, demikian firman-Mu mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir Engkau akan membangkitkan pelayanan Elia supaya hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapaknya.
supaya Engkau jangan memukul bumi ini sehingga menjadi musnah. Tuhan, kami berdoa, bangkitkan terus hamba-hambamu, anak-anakmu yang memiliki hati Bapa yang kuat untuk memulihkan hati daripada generasi ini maupun generasi yang akan datang. Supaya pemulihan hubungan Bapa anak ini menjadi sebuah kenyataan dan Engkau akan menghentikan setiap kutuk yang ada dan digantikan menjadi berkat. Berkati hambamu, Pak Jarod Wijanarko, Pak Timotius Hardono, Pak Victor Daud, dalam pengurapan-Mu. Firman-Mu ada di hati dan mulut mereka, Tuhan. Firman-Nya memerdekakan banyak orang. Setiap kami akan mendengar dan memberi telinga seperti seorang murid. Dalam nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Roni Daud buat pujian dan doanya, dan nanti juga akan berbagi berkat mengenai hati Bapa. Ya, teman-teman semuanya telah hadir bersama dengan kita. Pak Tony Mulya juga sudah bergabung. Selamat malam Pak Tony Mulya. Selamat malam semua. Halo Pak Tony. Shalom Pak Tony, selamat datang. Halo COVID-19. Ya. Pastor Tony. Ya, sudah beberapa minggu Pak Tony absen karena aktif di Gerakan Doa Nasional. Tapi malam ini bergabung kembali, puji Tuhan, dan kita akan membahas mengenai hati Bapa. Ya, yang pertama kita akan undang Pak Timotius Hardono ya. Selamat malam Pak Timotius Hardono. Selamat malam. Ya. Salam sejahtera. Ini Pak tim ini sengaja saya hadirkan. Kenapa? Karena saya beberapa kali diundang di acara Miracle at Home, program di iNews, MNC Group, dan di live channel. Wah, Pak Timotius jadi host dan saya dijadikan narasumber. Udah berapa itu? 6 atau 8 episode. Saya ditanya melulu. Saya udah gatel nih. Saya pengen ganti nanya. Kapan dong giliran saya ganti nanya-nanya ini? Wah, jadi host enak juga ya. Orang-orang dipanggil ditanya-tanyain gitu ya. Nah, jadi selamat malam Pak Timotius. Selamat malam. Shalom semuanya. Ya, saya kenal semuanya karena sering muncul di TV ini. Beliau rajanya program TV ini, ya. Enggak, masih belajar. Belajar ngatur yang lain. Ya, makanya kalau pendeta mau masuk TV, hubungin beliau, udah pasti masuk di televisi, ya. Ya, grup MNC lagi. Nah, begini Pak Timotius. COVID ini memang dampaknya macam-macam. Ada yang keluarga semakin baik, ya, orang tua anak jadi rukun, akrab, ya. Saya pun, ya 2 anak saya di Singapura, tapi 1 anak saya pulang dari Melbourne, dan kami dulu sempat mikir paling nih pandemi cuma 2-3 bulan gitu ya. Ternyata berkepanjangan. Jadi dulu bulan-bulan pertama belajar nyetir gitu ya. Sampai dapat SIM. Ngapain lagi nih ya gitu ya. Wah, untung ingat-ingat nih, saya bisa ngelukis, anak juga bisa, wah berdua ngelukis bareng yuk gitu ya. Sampai laku jualan. Jadi, wah kita jadi akrab sekali ya, ayah dan anak. Mulai dari apa namanya? Belajar setir mobil, ngelukis bareng. Tapi juga banyak keluarga-keluarga yang lain di mana justru pandemi ini orang tua anak, ayah anak berantem Pak Tim. Ya, mereka di rumah dan tidak bisa mengatasi kegiatan kreatif. Oke, tapi sebelum hal praktis soal kegiatan kreatif, saya mau bertanya soal esensi dulu atau hal-hal yang teologis dulu. Apa sih sebenarnya yang paling penting dari hati seorang ayah atau hati bapa malam ini yang harus ada di dalam keluarga, baik di anak ataupun di orang tua? Apa sih hati bapa itu? Apa itu hubungannya dengan relasi antara orang tua dan anak? Silakan Pak Tim. Kita bersyukur bahwa ini masih belajar nih, karena ada banyak senior di sini. Ada Pak Tony lebih senior, Pak
Victor, Pak Tony, jadi saya agak grogi nih. Kenapa saya duluan? Ajar aja. Iya. Nanti yang senior belakangan akan tambahi juga. Iya, iya. Maksudnya kalau saya bilang senior itu saya masih muda gitu loh. Makanya yang tua belakangan biar bisa nambahi. Kalau yang tua ngomong duluan, habis sama mereka. Baik. Ya. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan Allah itu dipanggil Bapa. Bapa surgawi. Keren kan? Jadi waktu orang berheboh-heboh panggil YHWH dan sebagainya, padahal orang Israel sendiri, orang Yahudi tidak berani manggil YHWH, manggilnya Adonai. Itulah hebatnya orang Indonesia, bahkan mau merubah Alkitab dan lain-lainnya. Itu bukan tema kita malam ini. Karena Bapa adalah Aba, sumber. Bapa adalah penyedia segalanya. Kalau kita bicara kasih Bapa itu agape, murni, tanpa. Contoh kita tahu istilah di dunia loh ya. Ada mantan istri, mantan suami, tapi mantan bapak nggak ada, mantan anak nggak ada. Itu hubungan yang permanen. Jadi kalau saya boleh belajar adalah seperti kita disebut anak-anak Bapa, karena Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Jadi kita bapak-bapak di dunia ini pastikan jadi anak Bapa yang juga belajar kepada Bapa surgawi. Terus terang karena bapak saya anaknya gelap, dia agak keras didik anak, sekeras-kerasnya. Bapak saya bisa ikat adik saya dipukuli pakai tali ikat pinggang. Bapak saya berkata begini, anak 8, hilang 1, sisa 7, bisa begitu. Tapi seumur hidup saya belum pernah pukul anak saya. Jadi saya yang pertama adalah menjadikan diri si anak buat Bapak di surga. Saya mengalami pemulihan dengan bapak saya jasmani, sudah sangat pulih. Lalu saya belajar jadi bapak yang terbaik buat anak saya. Nah, karena temanya Bapak Rohani, di belakang saya itu ada fotonya 2 anak saya, dan tentu ada istri saya, karena tidak mungkin saya punya 2 anak tanpa istri. Anak pertama namanya Joseph, semester 5, puji Tuhan kuliahnya sama dengan saya, ambil teologi di Petamburan. Yang kedua sedang SMA kelas 3, tahun depan lulus. Saya merasa mendapat sebuah hadiah terbesar waktu anak saya menerima panggilan seperti saya. Dan walaupun saya tidak berharap semua anak pendeta seperti ini, tapi minimal dia memiliki panggilan yang sama. Dan saya yang bersyukur, terakhir dia ditanya, ini sebelum saya potong ya, di kampus kan nama dia Joseph L. Timotius Junior. Saya pikir kapan lagi saya bisa kasih nama Timotius Junior kalau nggak kepada anak saya. Jadi tiba-tiba dosen dia panggil, kamu anaknya Timotius Hardono? Iya. Betul. Kamu anak rohani atau anak jasmani? Pertanyaannya sangat tendensius sekali. Jawaban anak saya keren banget. Enggak kok ganteng dulu. Ini sebelah dari istri saya loh ya. Jadi itu anak saya bilang begini, Pak Jarod. Yang bikin ganteng yang sebelah itu. Anak saya bilang gini, Timotius Hardono adalah bapak jasmani saya dan bapak rohani saya. Waduh, saya kayak dapat hadiah terbesar. Itu Pak Jarod sementara, terima kasih. Wah, mantap sekali ya. Itu kenapa ditanya, bener anaknya anak jasmani atau rohani gitu. Ini yang ketemu soalnya ragu-ragu nih kok ganteng. Bapak bersyukur loh punya istri ibu loh ya, anaknya jadi cakep-cakep loh. Tapi dahsyat ya. Setuju saya tuh tadi ketika anak punya panggilan seperti orang tuanya seperti dapat mahkota ya. Jadi
saya juga mungkin sharing sedikit sebelum Pak Tony Mulya akan menambahkan mengenai esensi hati Bapa. Anak saya 3, saya hamba Tuhan, tapi saya bukan pendeta, walaupun di Instagram, di Facebook, di mana-mana saya dipanggil Pak Pendeta, udah tak klarifikasi berkali-kali kalau saya hamba tidak ditahbiskan sebagai pendeta, tapi saya pengusaha yang melayani, tetap aja panggilnya Pak Pendeta terus, udah jadi trademark gitu ya. Nah, ketiga anak saya juga tidak ada yang jadi pendeta, tapi mereka melayani. Yang nomor 1 makin lama makin dekat. Berarti mulai dari jadi coach, dari pembicara, jadi mulai melayani misi ke pedalaman, dan sekarang ini tanpa saya ajak-ajak, tanpa saya promosikan, tak katrol-katrol gitu, dengan alamiah gitu, tiba-tiba mulai diundang sendiri gitu ya. Beberapa gereja panggil dia khotbah via Zoom ini atau GC di pusat ya, grup SICC mulai manggil dia, Batam. Saya terus terang juga hari-hari ini lagi seneng. Beda senengnya ketika anak dapat pekerjaan, ketika anak menikah, dengan ketika anak melayani dengan pola seperti kita. Ya, itu saya tadi Pak Timotius ngomong singkat gitu, tapi bagi saya bener banget loh. Ketika anak itu menerima panggilan seperti kita itu rasanya sudah menyerahkan sebuah estafet panggilan kepada salah satu dari anak kita. Ya, sekarang Pak Tony Mulya akan menyampaikan sesuatu mengenai hati Bapak. Ini pakarnya Father and Son. Udah, ini bangun tidur ditanya mendadak gitu, dia bisa bicara kalau temanya Father and Son. Silakan Pak Tony Mulya. Ya, malam ini juga pakai tema nih, Pak. Iya. Temanya gini, Bapakku baik, Bapakku baik. B yang pertama, B Bapak yang kecil, tapi B yang kedua adalah Bapa di surga tentunya. Jadi saya nih mungkin nggak seberuntung bapak-bapak, punya bapak yang benar-benar mungkin anak Tuhan dan sebagainya. Tapi papa saya kandung adalah papa yang mengalami 3 kali pernikahan, dan saya nggak pernah tinggal dengan papa saya sejak saya umur 10 tahun. Jadi kemana-mana saya sendiri gitu. Maksudnya dengan om dan tante nggak pernah serumah, nggak pernah ngobrol sama-sama. Ya, saya ini bisa dibilang fatherless. Fatherless tuh punya bapak, tapi bapak tidak pernah ngajar saya secara psikologi lah. Hanya bapak yang secara biologis aja melahirkan saya. Tapi saya mau ambil satu firman Tuhan ini yang dahsyat ya, dari Mazmur 68 ayat 6 dibilang begini, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah kediamannya yang kudus. Jadi Allah itu di kediamannya yang kudus adalah sebagai Bapa bagi anak yatim. Tapi anak yatim kan harusnya anak yang bapaknya udah nggak ada, meninggal gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya bukan meninggal, dikatakan dalam ayat ini dibilang a father of the fatherless. Jadi bapak dari orang yang kehilangan figur bapak gitu. Ya, dalam hal ini saya punya bapak, punya kerinduan pengen serumah, nggak pernah saya alami. Diajar pun nggak pernah saya, saudara, hidup nggak karu-karuan, nggak beres. Dan puji Tuhan, ternyata walaupun bapak saya nggak merawat saya, nggak ngajarin saya, tapi saya bisa bertemu dengan Bapa di surga nih. Bapak yang sangat baik, yang luar biasa, yang ngajar saya, ya artinya menjadi bapak saya, memimpin saya, dan akhirnya saya menjadi orang yang kalau di keluarga besar, orang yang pertama percaya Yesus justru saya, daripada papa saya dulu. Dan saya katakan bapak yang baik kenapa? Ya Tuhan itu ternyata kalau orang kehilangan figur bapak, dia menjadi bapak buat saya. Saya diajar sama dia, dan saya juga harus tetap bersyukur juga dengan papa saya yang mungkin bernasib kurang baik dengan saya. Karena dia sampai nikah 3 kali, ya karena opa saya juga nikah beberapa kali gitu. Dan saya yakin juga, kalau nggak ada papa saya juga mungkin nggak terpelihara. Kalau nggak ada papa saya nih, saya nggak mungkin ada om saya yang mau ambil saya, tante saya yang ambil saya,
Semua itu karena papa saya juga. Dan saya nggak mungkin lahir tanpa dia. Jadi saya tetap percaya bahwa papa yang melahirkan saya secara biologis tetap baik. Dan saya yakin lebih percaya lagi bahwa Bapa yang di surga itu jauh lebih baik. Kenapa? Ya, dia menjadi Bapa dari di kediaman yang kudus adalah Bapa dari orang yang kehilangan figur Bapa. Dan itu yang saya alami hari ini. Saya nggak mau seperti papa saya, tapi papa saya tetap papa saya. Nah, saya berubah. Saya nggak mau diperlakukan seperti papa saya. Misalnya gini nih. Papa saya tinggal di Sukabumi, datang ke Jakarta, nggak ke rumah saya, ke rumah adiknya, kakaknya. Tadinya sakit hati juga saya, kok papa saya gitu sih, mau dong ke rumah saya. Nah, berbeda dengan saya sekarang. Saya pasti care dengan anak saya teleponin, dan anak saya care dengan cucu saya. Ini berubah karena saya percaya ada Bapa yang di surga yang mengatur saya. Kalau nggak ada Bapa di surga, kalau nggak ada Tuhan Yesus nih, saya mungkin Bapak saya, opa saya salah, papa saya salah, saya juga salah, nanti cucu saya salah semua, anak cucu saya salah semua. Nah, makanya saya katakan gini, Bapa yang di dunia adalah Bapa yang baik. Tanpa dia, saya juga nggak ada hari ini. Tapi Bapa di surga, Bapa yang jauh lebih baik. Dua-duanya baik. Tuhan Yesus berkati. Ya, Pak Tony Mulya, saya masih dengan Pak Tony nih. Nanti saya akan balik ke Pak Timotius Hardono, tapi dengan Pak Tony. Pak Tony, banyak beberapa orang itu kalau tidak merasakan kasih seorang ayah, itu cukup sulit untuk bisa mengerti atau mengenal kasih Bapa. Jadi, apalagi disebut bahwa Tuhan itu Bapa gitu. Wah, langsung imajinasinya kan Bapa itu jahat gitu, seperti Bapak saya. Tapi anak yang mengalami kasih ayah yang baik, mungkin kalau orang yang tidak mengenal kasih Bapa, mungkin Allah itu maha besar, Allah itu dahsyat, lebih gampang masuk. Tapi Pak Tony tidak merasakan kasih seorang ayah, tapi bisa mengenal kasih Bapa. Boleh kesaksian sedikit, Pak? Gimana Bapak mengenal kasih Bapa sampai merubah hati Bapak, sikap Bapak terhadap ayah? Ya, itulah saya bersyukur ternyata saya nih yang nggak ada papanya bisa dilihat oleh Bapa di surga gitu. Karena tadinya mungkin kakak saya sampai nggak mau terimain keadaan papa saya, bencinya bukan main. Ya adik saya malahan papa saya meninggal pun nggak mau datang. Tapi nggak tahu kenapa ya Tuhan bimbing saya bisa menerima keadaan papa saya yang penuh kekurangan seperti itu. Saya percaya kalau bukan hati Tuhan nggak mungkin. Saya juga punya pengalaman karena saya nggak pernah dididik dengan benar, hidup saya hancur-hancuran, Pak. Udah punya istri, wah ngawur semua. Tapi pada satu hari mentok, ya saya ketemu itu karena sebenarnya gini, karena kasih dari seorang mertua, papa saya yang laki-laki nih, ya mertua. Ini istri saya nonton juga di sini. Itu karena kasih dia, Pak. Tadinya saya hampir udah mau pisah. Saya udah bilang mau pisah, setuju keluarga mau pisah. Tapi papa mertua saya ampunin saya, Pak. Ampunin saya dalam keadaan saya nggak ngawur gitu. Dia terima saya. Itu yang saya lihat. Wih, ini kok bisa begini papa mertua saya ngampunin saya. Dan sejak dia ngomong, sejak itu, saya betul-betul bertobat, saya cari Tuhan, dan saya betul-betul sampai hari ini nih, sampai detik ini saya berubah itu karena kasih seorang mertua sebetulnya. Kalau ini mantap. Biasanya kalau saya itu bertobat di KKR-nya Pak Yeremia Rim, ada yang bertobat di KKR-nya Maurice Lulo. Ini bertobat sentuhan kasih mertua. Wah. Kasih mertua saya, Pak. Saya minta ampun, diampunin. Lalu dia terima, kadang semua keluarga yang lain nggak mau terima saya. Cuma papa mertua saya loh yang nggak, dia kembali. Dan istri saya bisa terima juga, dia katakan, ini orangnya ada nih. Masa katanya kalau Tuhan ampunin saya, masa dia nggak ampunin saya? Jadi setelah dia ampunin saya, hidup saya totally berubah. Itu momentum saya betul-betul merasakan kasih Bapa dari mertua, dan sampai hari ini hidup saya dirubah karena momentum itu. Itu sempat difilmkan oleh CBN, Pak.
Wah, dahsyat. Wah, ini teman-teman semuanya kita malam ini dapat kesaksian yang nyata ya, bukan sebuah pendalaman Alkitab. Ya perlu juga kita biblical, tapi malam ini kita dapat pembelajaran bahwa kasih seorang ayah tidak terbatas kepada anak, tapi anak mantu juga. Ketika itu disentuh dan berubah, menjadikan seorang Tony Mulya menjadi hamba Tuhan, Pastor Tony Mulya. Dan sekarang menyentuh banyak hati para bapak yang lain, anak-anak muda yang lain untuk merasakan kasih Bapak. Kemana-mana KKR kasih Bapak. Saya terus terang tadi nanya ini bukan karena sebagai host pengen mengungkapkan ya, saya belum tahu beneran ya, belum pernah dengar cerita bahwa diinspirasi oleh kasih seorang ayah mertua. Wow, terima kasih Pak Tony. Saya kembali ke Pak Timotius Hardono ya. Pak Tim Hardono juga tadi ada kesaksian yang saya tangkap karena saya tertarik dengan kisah nyata ya. Di mana Pak Tim tadi sempat cerita sebentar bahwa dididik dengan keras oleh orang tuanya, ya gebukin lah gitu. Anak 8 kalau hilang 1, mati 1 nggak apa-apa. Saya ingat Abraham ya, Abraham itu anaknya cuma 1, suruh nyembelih ke puncak gunung. Coba anaknya 8 gitu, Tuhan nggak 2 sekalian Tuhan. Kalau Tuhan berfirman bahwa anakmu 1 ke gunung, korbankan dia gitu. Kalau anaknya 8 kayak buadel gitu, mungkin Abraham bilang Tuhan 2 sekalian Tuhan. Pak Tim, ini dididik. Itu namanya Abraham Jarot itu. Abraham Jarot. Bukan. Kalau bapak saya dapat firman begitu, dia minta 2 sekalian, termasuk saya. Karena saya juga anak bandel, Pak Tim. Ini saya di anak nomor 2, sudah nomor 2, unyeng-unyengnya 2 lagi. Kalau yang bukan orang Jawa, unyeng-unyeng ini loh, saudara. Ini di belakang ini namanya unyeng-unyeng. Orang Jawa tuh bilang kalau anak nomor loro, nomor 2, unyeng-unyengnya 2 itu bandel katanya. Bukan katanya, saya bersaksi betul itu. Gitu ya. Nah, Pak Tim dididik dengan keras oleh orang tuanya, tapi tadi bersaksi, saya tidak pernah pukul anak saya. Wah, boleh kasih pendalaman kesaksian dari mana dapat pengertian dan keyakinan. Kadang orang dapat pengertian, tapi biasanya tanpa sadar itu mewariskan cara orang tuanya. Ketika emosi, bahkan pendeta sekalipun gitu ya, ketika dia ngamuk, emosi, lupa deh khotbahnya, lupa deh jabatannya. Tapi Pak Timotius bersaksi nih, anaknya udah kuliah nih, yang besar udah SMA, ya. Selama ini nggak pernah pukul anak. Wow. Silakan Pak Tim. Baik. Tadi cerita saya supaya lengkap, tapi habis ini sebaiknya ke Pak Roni Daud dan ke Pak Victor nih juga ada cerita yang menarik dari mereka nih. Jadi bapak saya keras, tapi bukan kepada saya, kepada kakak dan adik saya. Saya anak nomor 5 yang bertobat kelas 2 SMP. Saya belum pernah merokok, belum pernah nakal, belum pernah pacaran. Pacar saya sekali ya, Indri istri saya sekarang ini. Wah, jadi saya, kenapa nggak percaya? Nggak laku. Nggak percaya, Pak. Nggak percaya. Inilah, Mas Jarot selalu berpikir yang berbeda. Saya justru laku banget, banyak yang seneng sama saya. Kalau saya jalan di lapangan, ada yang tergila-gila sama saya. Mereka bilang, gila. Gitu. Jadi, saya ralat, saya bukan nggak laku, tapi saya mempersiapkan diri untuk pelayanan. Baik, jadi bapak saya galak sama kakak dan adik, sama saya tidak. Bahkan waktu saya sekolah pendeta, sekolah Alkitab, bapak saya bilang gini, memang kamu tidak nakal, kamu tidak durhaka, tapi kamu tidak boleh jadi pendeta. Jadi saya tetap nurut, saya tidak jadi sekolah pendeta, saya kerja di Departemen Keuangan, Pegawai Negeri. 5 tahun saya pegawai negeri, adik saya sekolahkan, adik saya 3-2 jadi pendeta sekarang. Jadi intinya adalah saya tidak mengalami kekerasan orang tua, justru saya melayani pemulihan orang tua saya, sehingga saat mau dipanggil Tuhan, bahkan saya yang melayani. Jadi akhirnya saya beli sekolah Alkitab, dan kenapa saya tidak pernah pukul anak? Karena saya sudah ikut parenting, Pak. Saya belajar pelajaran parenting, dan sekolah anak saya juga sekolah Kristen, di sekolah yang baik. Dia mengajarkan di parenting itu,
jangan pukul anak, tapi beli rotan kecil itu loh. Taruh di ruang tamu, kalau kamu tidak nurut sama papi, rotan akan pukul. Belum pernah saya pakai mukul juga, cuma itu rotan gitu. Rotannya ada, saya beli di sekolahnya. Entah gimana sekarang rotannya sudah hilang. Tapi yang saya bangga, anak saya Joseph sejak umur 5 tahun, K5, ditanya sama gurunya, Joseph kalau besar mau jadi apa? Pastor. Lulus SMA tetap pastor. Jadi anaknya juga nggak nakal-nakal banget, oke lah. Hari ini pun sedang Zoom tiap hari, kuliah, Zoom, pelayanan, semuanya oleh anugerah Tuhan. Siap, laksanakan, Mas Darot. Mantap, ternyata bapaknya juga nggak nakal ya. Nomor 5 sih, coba nomor 2. Siapa di sini yang nomor 2 nih? Pak Roni kayaknya uyang-uyangnya 2 tuh Pak Roni. Katanya itu nomor 2 itu kalau apa nakal gini sih. Kan saya ya nomor 2. Waktu itu adik saya yang berikutnya belum muncul. Jadi kita baru bertiga. Jadi saya tuh sama orang tua dibilangin, ngalah sama kakak. Oh, kamu tuh anak kecil kok, ya hormat sama kakak, ngalah gitu. Begitu adiknya muncul, ngalah sama adik kamu. Gitu. Wah, kejepit gue. Suruh kakak ngalah, suruh adik ngalah. Saya bernasib jadi nomor 2. Makanya saya jadi bandel. Ya. Kalau suruh belajar, saya cari jangkrik. Gitu. Jadi pulang dari cari jangkrik, ditendang sama bapak saya. Itu sering. Tapi juga saya nggak pernah tendang anak saya. Gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita ke Pak Victor Parahmela boleh ya. Silakan Pak Victor. Ini juga dulu kegerakan tahun 85-86 ini. Wih, kegerakan hati Bapak udah itu dengan Koden, dengan Pak Dan Alexander, terus Pak Kak Yerim itu angkatan gerakan hati Bapak itu ya. Jadi, sama mau minta resep Mas Darot. Nah, itu pakai obat apa itu mukanya nggak berubah dari 20-30 tahun lalu tuh? Silakan. makan keju lada. Ya, selamat sore, selamat malam mungkin di Indonesia. Ya? Malam. Ya, malam. Oke. Aduh, saya senang sekali nih ketemu dengan orang-orang hebat. Apalagi Pak Timotius Hardono itu, Pak. Waduh, dia dulu bikin pusing kita memang. Enggak. Ya, jadi mestinya kalau bicara soal ini, soal hati Bapak, saya lihat dari ayah saya itu angkatan darat, ya, dan jadi pendeta. Jadi dia berikan hal-hal yang hukum-hukum, aturan-aturan, tapi terus mulai dengan dasar firman Tuhan. Waduh, dia bagus sekali. Dan memang ada beberapa yang dia bilang ini nggak boleh dilanggar, ini harus dikerjakan. Misalnya kayak doa pagi, kita itu tidak boleh tidak doa pagi. Jadi kita mesti doa pagi. Dulu kan nggak ngerti, masih kecil. Jadi ya sekarang ngerti. Saya bilang, untung Bapak saya ngajarin tentang doa. Jadi di situ. Nah, terus dia tidak segan-segan kalau dia salah, itu dia minta maaf. Gitu. Itu ciri yang saya lihat dari ayah saya. Jadi tidak segan. Dia tegas, dia kasih ajaran firman Tuhan, dia juga guru besar, dia yang diriin sekolah Alkitabnya GBPS, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Pak Ishak Leo itu sekolah Alkitabnya ayah saya yang diriin, yang bikin. Demikian juga sekolah Alkitab Tamangu. Pak Sam Sekota punya mertua, itu sahabat dari ayah saya. Dan ayah saya ini yang bikin program sekolahnya. Tapi ayah saya sendiri yang tidak setuju kalau saya sekolah teologi ya. Itu ayah saya sendiri. Jadi dia wanti-wanti saya, kamu nggak boleh sekolah teologi ya. Loh, saya bilang, loh, saya ini pengen sekolah teologi ya, kamu nggak boleh. Gitu. Kamu harus jadi dokter atau jadi insinyur, pilihannya cuma 2. Gitu. Nggak boleh sekolah teologi ya. Itu kurang lebih. Saya bilang, ya saya ikut aja. Ya toh? Dan dia kasih semua buku yang dia ajar, yang dia terima, dan pelajaran-pelajaran sekolah kitab dia ajari semua saya. Pagi dia ajari saya. Betul-betul dia ajari saya, wah luar biasa. Dia bilang, saya mau membagi hidup sama kamu. Dan memang waktu ayah saya meninggal, itu pertama kali saya melayani di Belanda, tahun 85. Gitu. Jadi, bahkan waktu saya terima lawatan Tuhan secara pribadi, sedikit mungkin ya, sudah harus tahu bahwa saya itu waktu kecil udah mati. Itu aja intinya. Jadi ayah saya berdoa, terus saya dibangkitkan dari kematian.
gitu. Dan dia tekankan bahwa kamu dipanggil Tuhan secara khusus. Jadi kamu nggak boleh takut, nggak boleh ikut-ikutan. Orang harus mengertinya harus begini, ya harus begitu sesuai dengan pandangan manusia. Jangan ikuti apa yang Tuhan mau. Jadi waktu Tuhan panggil saya dan Tuhan bilang tinggalkan sekolahmu, pergi kamu ke pedalaman Kalimantan, ya nanti aku akan pertemukan kamu dengan hamba-hambaku. Nah, dan nanti engkau akan dibawa oleh mereka. Jadi itu saya cerita sama ayah saya. Dan ayah saya bilang apa? Kalau Tuhan yang bicara, boleh. Tapi kalau orang bicara, saya tidak mau. Terus kedua, saya bilang, saya mau tinggalin semuanya. Saya mau melayani Tuhan. Saya masih SMA. Lulus SMA waktu itu. Ayah saya bilang, tidak. Kamu tidak boleh. Nggak boleh pergi. Loh, katanya nggak boleh sekolah teologi jadi pendeta. Sekarang mau melayani Tuhan full time dengan cara ini juga nggak boleh. Dia bilang, kamu jadi dokter atau insinyur. Itu aja, titik. Ya. Udah, terus saya di situ saya berdoa, bergumul. Terus Tuhan kasih apa namanya ini tulisan Yosua 1 ayat 9 itu seperti over proyektor keluar dari langit gitu, terbuka, rasanya langit itu terbuka, saya lihat kaget sekali. Nah besoknya saya ngomong sama ayah saya dan ayah saya peluk saya, dia bilang begini, ini kata-kata yang bagus sekali, bahwa kamu ikut Tuhan dan melayani Tuhan bukan untuk 1-2 tahun, tapi kamu layak ikut Tuhan dan layan Tuhan seumur hidupmu. Jadi keputusanmu ini, dia bilang, papi bangga. Papi bangga punya orang yang punya kenal Tuhan. Bukan karena sekolah. Bukan karena ikut-ikutan. Tapi karena punya persekutuan dengan Tuhan. Jadi saya dipeluk, dia bilang, kamu pergi, kamu melayani Tuhan. Ya, dan pergi karena engkau dipanggil Tuhan. Bukan yang lain. Wah, saya hari itu nangis luar biasa, saya bangga. Jadi dari situ saya belajar bahwa ayah saya menetapkan beberapa hal, mengenalkan kasih Bapa, tapi dia juga mengenalkan keadilan Bapa. Seperti kitab Roma. Jadi keadilannya dia kasih tahu, kasihnya dia kasih tahu, gitu. Itu yang luar biasa. Ya, jadi saya waktu kecil pernah saya bikin salah, dia panggil saya dan dia suruh saya duduk di pojok sana. Terus dia tanya, kamu mau duduk sampai malam di situ, nggak boleh kemana-mana, dikasih makan apa tapi di situ terus. Atau yang kedua, dia bilang, kamu mau pilih mana? Ya, kamu dipukul dengan rotan 3 kali atau dengan koperling tentara gitu. Dan baru keluar. Ya, namanya juga anak pengen nggak mungkin duduk semalaman di situ. Ya saya bilang saya di koperling aja sekali langsung jalan. Dan tidak pernah. Saya anaknya 10 laki ya. 1 meninggal di usia sebelum 1 tahun. Jadi kita sering bilang 9. Nah, kalau dia menegur kami, ini yang hebat. Dari anak-anak ini ya, tidak pernah ditegur di depan anak lain. Gitu. Jadi dia panggil saya ke kamar, misalnya saya nakal atau apa, itu dipanggil, diajak omong. Gitu. Terus diberitahu, salahmu apa? Karena saya bilang gini, kalau orang nggak tahu salahnya, dia nggak bisa memperbaiki. Jadi dia harus tahu salahnya apa, dia bisa perbaiki. Nah, di situ. Dan itu filosofi itu nggak taunya dipakai di Belanda. Orang Belanda itu nggak takut bikin salah. Dan dia harus tahu, dan dia terima kalau dia dibilang salah. Supaya dia bisa memperbaiki. Itu filosofi di negeri ini, di Belanda. Nah, itu sedikit yang saya bisa share. Dan saya rasa Pak Roni bagus juga untuk bisa bicara banyak. Karena dia nulis buku yang bagus sekali. Oke. Ya, terima kasih Pak Rektor. Nah, saya mau panggil Pak Roni Daud, ya, yang tadi sudah disebut-sebut. Pak Roni juga suruh kesaksian dong. Iya, kesaksian apa? Saya mau minta kesaksian yang belum pernah, yaitu ini musim teman-teman seangkatan saya ini pada mantu ya. Saya bulan April, bulan kemarin bulan kemarin belum lama ini Pak Daniel Ong. Bulan Oktober ini Pak Johan Padang, Pak Johan Makmur ya. Pak Roni Daud juga barusan mantu. Ini satu demi satu pada, ya kalau yang usia angkatan saya pasti nggak lama lagi pada mantu semua juga ini. Nah, menarik dari yang pernah saya dengar tapi saya belum tahu kenapanya gitu ya. Pak Roni Daud pernah cerita, ya anaknya itu kalau yang perempuan mau cari suami yang kayak papa gitu. Jadi saya yakin ini Pak Roni Daud jadi figur bagi anak perempuannya. Ya, nah pertanyaan saya gini, gimana menjadi figur
supaya bisa jadi figur itu gimana gitu ya. Kan ada anak yang pokoknya kalau saya mau cari suami nggak mau ya kayak papa. Berarti papanya figur yang jelek gitu kan. Dia gebukin mamahnya atau dia mungkin juga gebukin anaknya. Tapi kalimat bahwa kalau saya mau cari suami mau yang kayak papa gitu. Itu seingat saya yang cerita malah Bu Nancy waktu itu ya. Dan sekarang ada Pak Roni Daud nih, biar Pak Roni boleh bagikan tipsnya. Cara menjadi figur bagi si anak. Silakan Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Jarod, semua, Pak Timotius Hardono. Cuma Pak Timotius Hardono ini kan seusia sama-sama kita kurang lebih, tapi anaknya belum menikah karena memang terlambat menikah ya. Hampir nggak disetujui. Kalau tadi Pak Jarod bilang nggak laku atau tertunda 6 tahun itu pernikahannya. Ya. Saya pernah satu kali melihat Pak Timotius Hardono, wah bisa dapatkan istri seorang Chinese, lalu kemudian terus ngobrol lah saya dengan Pak Timotius Arifin. Pak Arifin bilang begini, urapan yang membuat Indri melihat Timotius Hardono menjadi sesuatu yang berbeda. Tema kita hati Bapa. Iya, betul. Lalu Bukan kemudian, Hardono Timotius ya. ya, lalu kemudian kita lagi di rumah makan. Terus saya dengan Pak Arifin lagi makan di restoran. Biasa kan ada restoran yang ada orang yang melucu-melucu di restoran, terus nyanyi kan gitu, bikin lawakan tuh kan. Pak Arifin bilang sama saya, kalau kita ini tidak ada urapan, kita ini juga sama seperti orang di panggung, kita cuma bisa bikin lucu-lucu katanya. Ya, jadi gini, persoalan itu saya sebetulnya gini ya, saya juga tidak dibesarkan dari keluarga yang di mana papa memberikan contoh yang baik, karena papa saya pernah mau bunuh mama saya di depan mata saya, memakai pisau dan akan menusukkan ke dadanya mama saya. Itu saya lagi melihat, saya umur sekitar 5 tahun. Dan waktu itu ada paman saya yang seorang tentara berhasil menangkap tangan papa saya dan tidak terjadilah hal itu. Jadi sudah dari kecil saya melihat figur bapak saya ini tidak bisa jadi contoh yang baik, karena saya lihat sambil timbul rasa benci dan tidak ada kebanggaan sama sekali. Saya sampai satu kali, kami hanya berdua bersaudara ya. Nah, hanya saja saya juga sama Pak Jarod, anak kedua tapi unyeng-unyeng saya satu gitu aja ya. Jadi terus saya pernah dengan mama saya, dengan kakak saya waktu saya masih kecil itu digandeng. Saya di sebelah kiri, kakak saya sebelah kanan, mama saya jalan. Sepanjang malam itu kita cari papa, karena papa berhari-hari tidak pulang. Ternyata kita jalan, ketemulah papa itu di tempat sabung ayam. Lagi berjudi, teriak-teriak di situ, sorak-sorai. Ketika didatangi mama saya dan kami berdua, papa tahu, papa marah sama mama saya dan mengusir kami bertiga pulang. Jadi akhirnya kami bertiga pulang jalan kaki, karena kami dari keluarga yang sederhana, tidak punya kendaraan ya. Jalan kaki, rumah kami sangat sederhana. Saya dulu pernah tinggal di rumah yang tidak ada lantainya dari semen maupun keramik. Jadi saya pernah tinggal di rumah yang lantainya dari tanah, Pak Jarod. Jadi saya itu dulu kecil mandi, tidak mandi ya tetap kotor kaki saya. Pernah ngalami hidup sampai seperti itu. Jadi saya jualan mercon waktu saya kecil, ya. Bahkan saya kuliah pun saya jualan kaos-kaos seperti itu ya. Pernah ngalami masa-masa lalu yang hidup sangat sederhana. Nah, tapi bapak saya udah tahu tidak punya apa-apa gitu ya, tapi pulang mabuk, digotong orang, muntah-muntah. Itu saya masih kecil saya lihat. Jadi memang tidak punya figur bapak yang baik gitu loh. Saya dibesarkan di Tretes, Jawa Timur, itu kota pelacuran. SMP masih celana pendek, saya sudah digoda pelacur saya. Jadi memang karena saya tidak punya figur untuk bisa itu ya. Nah, seperti Pak Tony Mulya tadi bilang itu, begitu ketemu Tuhan Yesus, waduh. Jadi ceritanya sempatlah nakalnya anak-anak muda ya, saya pernah alami. Nah, saya kuliah di Surabaya, di Erlangga Surabaya. Singkat cerita,
saya ketemu Pak Victor Daud Parakrimela. Saya diajak ikut persekutuan di Sumatera, di tempat rumahnya dia itu. Jadi itu ada beberapa keluarga yang tinggal di kompleks itu. Nah, saya ingat sekali. Itu tahun 87 itu peristiwa itu. Pak Victor itu peluk saya. Lalu dia bilang gini, Yesus mengasihimu Roni. Gitu. Wah, saya enggak bisa lupa sampai hari ini. Waktu dia ngomong Yesus mengasihimu, waduh, saya enggak tahu, hancur hati saya. Disitulah saya tahu kasih Bapa itu mengalir itu, menyembuhkan saya itu. Jadi saya juga terima kasih Pak Victor ini, saya sebut sebagai sampai sekarang ya Bapak rohani ya kakak rohani gitu loh ya. Jadi saya dipeluk, dibilang Yesus mengasihimu Roni, itu sudah hancur saya. Dari situlah saya mengalami kasih Bapa yang hebat itu, sampai akhirnya itu yang membuat saya jadi melihat papa saya jadi beda. Saya timbul belas kasihan. Akhirnya saya tiap hari berdoa untuk keselamatan bapak saya. Sampai satu hari, singkat cerita, ada KKR Pak Yeremia Rim yang khotbah di Goskit, Surabaya, Goskit ya. Yeah. Saya berdoa, Tuhan tolong saya kepingin ngajak bapak saya, Tuhan. Tolong Tuhan. Bapak saya mau ikut KKR. Saya ajak mama saya semua ikut. Saya duduk di sebelah mereka. Lalu Kak Iyer khotbah. Kak Iyer selesai khotbah tantang. Siapa yang mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Papa saya orang pertama berdiri. Papa saya orang pertama yang lari ke depan. Terima Tuhan. Waduh, itu sudah luar biasa. Dan saya bersyukur. Dan singkat cerita, Papa sudah dipanggil Tuhan dan beliau meninggal. Kami meninggal di tempat tidur itu, saya sedang memuji Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Lalu Papa saya sampai keluar air mata dan pergi. Ya, dan saya tahu sekarang sudah bersama Papa di sorga. Nah, jadi memang nggak punya background, tetapi kasih Bapa itu yang Tuhan salurkan lewat Pak Victor Daud ya, itu merubah gitu ya. Saya cuma mau bilang buat saudara di sini, siapapun kita mungkin ada yang memang nggak punya figur Bapak ya, tapi kalau kita membuka hati, figur Bapa Sorgawi itu masuk dalam diri kita, itu merubah. Seperti yang Pak Tony saksikan tadi, sangat merubah kita. Penerimaan tanpa syarat itu terjadi, kasih tanpa syarat. Nah, situlah saya belajar Pak Jarod. Seperti Bapak itu kan, waktu Yesus pertama kali dibaptis, di Matius 3 oleh Yohanes Pembaptis, waktu keluar dari air kan, Bapak Sorga cuma bilang, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Loh, Tuhan Yesus waktu itu belum buat mujizat loh. Belum bikin hal-hal yang spektakuler. Tapi Bapak sudah bilang, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Artinya ada pernyataan, ada pengakuan, ada penerimaan tanpa syarat, tanpa lihat prestasi dan sebagainya. Nah, yang saya lakukan buat anak-anak, saya sederhana aja. Jadi saya yakin gini, children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak melakukan. Yang saya bangun sejak dulu dalam rumah tangga saya sederhana aja Pak Jarod dan saudara-saudara di sini. Saya ini dipanggil untuk jadi penyembah. Pak Victor juga tahulah. Saya pemazmur. Jadi saya tiap hari itu mesti banyak waktu nyembah Tuhan gitu ya. Nah, anak-anak saya itu sejak dalam kandungan saya ajak nyembah gitu loh. Lahir pun bayi tidur sama kami gitu ya. Saya nyembah Tuhan bareng, saya ajak nyembah gitu ya. Jadi bayi mulai terus anak-anak bertumbuh. Rupanya hadirat Tuhan, lingkungan hadirat Tuhan Eden, menghadirkan Taman Eden itu di tengah keluarga. Itu yang dilihat oleh anak-anak gitu loh. Sehingga tiga-tiga anak-anak saya sekarang tiga-tiga penyembah semuanya. Tiga-tiganya penggubah lagu semuanya. Mereka bisa bikin lagu lebih bagus dari lagu yang saya buat. Lalu kemudian jadi saya melihat kenapa mereka bisa bilang gini, anak perempuan saya, aku mau cari suami seperti papa. Yang laki juga gitu, aku pengen nanti mau cari istri kayak mama gitu ya. Jadi memang di rumah memang perlu kita menghadirkan Taman Eden di rumah kita. Eden bicara the place of the presence of God. Itu bicara tentang hadirat Tuhan. Nah, saya percaya kalau hadirat Tuhan dinyatakan di rumah, anak-anak sejak kecil akan mengalami yang disebut dengan psychological incubator. Psychological incubator itu perlindungan psikologis. Ya, jadi anak saya yakin kalau anak-anak mulai dari kecil hidup
dalam lingkungan hadirat Tuhan yang dihadirkan oleh orang tua, maka anak-anak tidak akan aneh-aneh lah, saya yakin. Anak-anak tidak akan ada kelainan jiwa. Sekarang ini saya ketemu di Jakarta khususnya, banyak sekali ibu kota. Oh Pak, itu anaknya cantik, tapi sakit Pak. Loh itu banyak loh. Oh itu ganteng ya, tapi sakit Pak. Itu banyak. Lihat realita itu kan ada kata sakit itu. Karena apa? Ternyata kalau kita konseling, mereka adalah tidak mengalami psychological incubator. Jadi itu pengalaman kami sekeluarga. Sama, makanya saya heran ya kalau di acara malam ini Pak Jarod mungkin yang bosan. Saya selalu ingatkan, bangun mesbah suami istri itu sejak anak masih kecil tuh. Ya, 28 tahun saya menikah sampai hari ini saya bersama istri saya terus kami bangun mesbah. Kalau ada anak-anak kita bangun mesbah bareng-bareng dan hadirat Tuhan akan dinyatakan. Disitulah ya cara Tuhan itu invisible hand ya, tangan yang tak kelihatan ketika Eden itu dihadirkan di rumah. Saya yakin itu akan menyentuh, merubah anak-anak kita. Itu yang utama, tapi berikutnya tentunya keteladanan. Itu saja Pak dari saya. Oke, terima kasih Pak Roni Daud, dan saya kembali ke Pak Hardono dulu sebelum kita nanti juga akan membuka kesempatan bagi teman-teman yang ada di Zoom ya. Silakan kalau mau bertanya sekarang bisa menulis pertanyaan di chat. Bagi yang melihat secara streaming di Facebook lebih banyak, biasanya sampai 1.000 orang yang acara ini yang melihat di streaming di Facebook. Kita tidak melayani menjawab pertanyaan yang ada di sana. Jadi yang ikut Zoom silahkan kalau mau bertanya. Nah, sebelum itu saya mau kembali ke Pak Hardono ya. Pak Hardono ini dalam banyak hal sama dengan saya sebenarnya. Yang pertama ya Jawa menikah sama Tionghoa gitu ya. Cuma Pak Hardono kayaknya hebat ya, sampai kuliah nggak punya pacar, ya cari istri langsung dapet, jadi nggak pernah punya pacar gitu ya. Kalau saya ini punya 4, saudara. Jadi memang unyeng-unyeng 2 tadi itu ya, bandel, anak nomor 2 bandel. Semi koboi sedikit. Bukan semi lagi, emang dulu koboi, playboy gabung jadi satu, udah campur aduk, maling juga, udah pornografi juga, macam-macam. Ya untung Tuhan tangkap saya, akhirnya ya saya setelah bertobat, nggak cari pacar lagi, cari istri. Kalau sejak bertobat, ya hanya 1 kali gitu ya. Sebelum bertobat 3 kali gitu ya. Nah, Pak Hardono dalam hal dengan saya tuh samanya dengan soal Jawa dan Tionghoa. Nah, tapi mungkin pengalaman bisa berbeda. Atau kalau sama ya bisa meneguhkan. Dalam menjadi figur itu kan menjadi teladan. Tapi dalam pernikahan mixed marriage, dan saya yakin di Indonesia ini banyak contoh, ya banyak kasus, sehingga menurut saya butuh teladan yang lebih banyak. Ya saya, Pak Tim, gitu kan, karena banyak Indonesia ini kan banyak suku, ya Jawa dengan Batak, Jawa dengan Tionghoa, Manado dengan Jawa, pasti banyak mixed marriage, sehingga kadang menjadi figurnya menjadi susah karena ketika suami mau memberikan teladan, lalu teladan tadi kayak dianulir oleh istri. Istri memberikan pelajaran, lalu suami berkata, ya lah nggak usah lah, mamahmu aja tuh banyak aturan. Nah, saya ingin mendapat kesaksian dari Pak Tim yang juga mixed married. Gimana Pak menjadi seorang ayah dari sebuah mixed married ketika menghadapi atau situasi ada perbedaan dalam parenting? Oke, silakan Pak Tim. Ya, makasih Mas Jarod. Saya mau klarifikasi bahwa saya bukan tidak laku. Itu kurang enak itu. Terus juga Pak Roni tolong nih, supaya kita tidak ada ganjalan nih. Bukan telat menikah. Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan terlalu pas waktunya. Ya. Iya. Pas. Cuma memang Pak Roni agak jual lebih murah sedikit jadi lebih laku. Just joke, sorry. Tapi sebelum saya lupa, saya juga terima kasih sama Pak Victor Farimela. Mungkin beliau sudah lupa, Jambore Pelajar di Tawangmangu, saya sekamar sama Bapak. Oke. Betul. Mantap. Saya perhatikan cara berdoa pagi, malam, saya ikuti. Terus waktu pengurapan, saya kan jadi catcher jaga-jaga ya. Saya masih pegawai negeri tuh, Departemen Keuangan. Terus terakhir dia nubuatin saya. Dia bilang begini, ya dulu tak panggil Kak Victor dulu. Kak Victor bilang sampai gini, hari ini boleh Kak Victor toh? Oh boleh.
Karena saya kayaknya tuanya sama dengan Kak Victor nih. Gara-gara baju batik disuruh Mas Jarod nih. Jadi saya hanya pakai batik kalau ketemu Mas Jarod, Pak Victor. Kak Victor. Jadi begini, Kak Victor bilang gini, seperti aku diutus Tuhan dari kota ke kota, pulau ke pulau, negara ke negara. Demikian juga engkau, saya jatuh sudah. Tapi saya nggak mikir, bagaimana bisa ke kota-kota, pulau-pulau. Dan sekarang udah terjadi. Terima kasih, Kak Victor Vakmila. Dan sudah ketemu di Belanda sama beliau di Den Haag. Puji Tuhan. Selamat berkati, Man. Terima kasih, Kak Victor Vakmila. Saya juga berteman sama Kak Victor Vakmila. Baik. Mas Jarod. Ya. Efesus 6 ayat yang ke-4 dikatakan biar lebih rohani gitu, nyambung ayat yang disebutkan Pak Roni tadi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Juga Mas Jarod saya minta diralat, saya bukan menikah cari yang Chinese, bukan. Saya mencari yang satu panggilan. Oke. Saya sengaja sekolah Alkitab di Surabaya, cari teman sekelas, nggak ada yang nyambung. Cari kakak kelas, karena saya lebih tua waktu masuk, nggak ada yang nyambung. Adik kelas, saya jadi dosen, cari, nggak ada yang nyambung. Begitu saya ketemu sama Indrawati Kabul, nyambung. Oke ya. Jadi karena panggilan yang sama. Kebetulan dia akhirnya Chinese, ya sudah. Dia tenglang, saya peteng, hilang. Tapi saya sudah agak putih sedikit sekarang, sering mandi. Pak Roni jangan ketawa-ketawa, lu juga sama saya. Baik, caranya gimana mendidik mixed married? Anak saya kan ditanya sama orang, kamu orang Jawa atau orang Chinese? Anak saya jawabnya pinter. Kami orang Indonesia. Campuran ya. Tapi saya punya nama Chinese, Pak Roni. Timotai Cuilan Seng. Atau Sun Sing Sui, ya toh? Mohon maaf Pak Tony Mulia nih, teman lama Pak Roni ini, jadi sama-sama miskin waktu itu. Tapi dia kaya duluan kayaknya. Oke, caranya Mas Jarod mendidik anak adalah ikuti firman Tuhan. Dan kita enggak ada anak mami, anak papi. Dan kalau memang maminya mendidik, ya saya setuju. Kalau saya didik, saya setuju. Jadi enggak boleh saling membela atau saling membantu. Jadi kekompakan terjadi. Tetapi kembali tadi, anaknya cuma 2, enggak nakal-nakal banget. Jadi it's okay gitu. Dan kami berdua sudah ikut parenting waktu diadakan oleh Abalov. Kami juga sekolah belajar. Jadi intinya sampai hari ini saya juga masih belajar terus dan oleh anugerah Tuhan, walaupun saya ada sedikit penyesalan sih. Pengennya anak saya 5, tapi istri saya hanya bersedia 2. Ya sudahlah, bersyukur anak rohani yang ditambah. Karena istri saya bilang kalau mau anak 5, hamil sendiri sana, ya sudah, tidak bisa. Jadi ikuti firman Tuhan. Nggak disuruh cari Hagar ya. Apa? Kalau mau 5 cari Hagar. Dipecat oleh sinode, nanti Pak Roni itu ketua sinode itu, dipecat kita. Thank you Pak Jarod. Oke, terima kasih Pak Tim ya. Jadi ya saya itu kalau saya ketemu Pak Tim tuh ledek-ledekan terus begini teman-teman ya. Mungkin banyak yang kaget. Jadi kok malam ini banyak ledek-ledekan. Tapi gimana ya? Dulu tuh Pak Tim itu kan waktu ngapeli Bu Indri itu sama calon mertuanya itu nggak disetujui gitu. Jadi udah kayak cintanya udah sampai di ubung-ubung, udah nyarinya lama sekali dapet, begitu dapet calon mertua nggak setuju gitu. Jadi waktu itu saya ketua kaum muda dan Indri itu wakil saya gitu loh. Jadi Pak Tim tuh PDKT sama saya.
Gimana nih Mas nih, itu wakilnya itu. Waduh, jadi saya itu tahu ceritanya gitu loh teman-teman ya. Akhirnya ya saya ceritain gitu ya. Dia nanya saya ada perjuangan apa enggak, gimana gitu. Pokoknya tak kasih kekuatan. Pantang mundur gitu dah. Tapi sekarang saya menantu kesayangan Mas Jarod. Mantap. Sama dong. Sekarang mertua saya juga ikut di rumah saya. Ya, ini memang hari ini kita ceria sekali, kayak ngobrol-ngobrol ringan. Tapi saya yakin kita penuh makna ya. Dimana saya dulu juga bukan anak yang dapat kasih seorang ayah. Tapi waktu saya lahir baru, merasakan kasih Bapa, kita jadi sayang orang tua, sayang mertua. Saya juga menikah dengan Tionghoa juga sama Pak Tim ya, bukan mencari orang Tionghoa, tidak dalam rangka memperbaiki keturunan ya. Jadi tapi karena memang cinta, ciela. Jadi Mantap, Pak. ya. Lalu kami bertemu sampai hari ini dan tidak. Kak Victor juga Chinese, Pak, dapatnya, Pak. Oh gitu ya. Wah, ini kita rame-rame ini berarti ya, berempat ya. Pak Tony Mulya ada ya. Bukan Chinese, Pak. Generasi 4 dari Chinese. Oh. Ya. Oke. Nah, sebelum kita buka tanya jawab, saya akan minta kembali ke Pak Tony Mulya lagi ya. Pak Tony Mulya banyak kesaksian yang dahsyat nih ya. Ada yang keuangan, ada yang hubungan anak, ada yang anak diberkati. Tapi saya tertarik dengan yang dulu tuh, saya itu pernah ditunjukin foto sama Pak Tony Mulya. Dan fotonya itu benar-benar bikin saya kaget gitu ya. Pak Tony Mulya kalau dalam hal dokumentasi kayaknya teliti banget ya, melankolik banget, teliti sekali. Foto dari tahun ke tahun, fotonya itu masih ada bulannya. Saya itu kalau udah tak upload di Instagram tak delete itu. Jadi di HP saya udah nggak ada lagi foto-fotonya gitu ya. Maklum sih HP-nya kecil banget giganya gitu. HP buatan Cina harga nggak sampai 1 juta. Jadi, nah itu foto-fotonya itu sampai ini Pak Tony Mulya iya gitu udah. Maaf nih ya, ada yang mulutnya benjol, ada yang hidungnya benjol, ada yang maaf nih bibirnya nyonyor ke kiri, ada yang nyonyor ke kanan. Itu bulan demi bulan, tahun demi tahun gitu. Oke, silakan Pak Tony kesaksian lanjutannya. Gimana tuh sembuhnya itu? Ya, makanya dari keluarga, maksudnya dari orang tua saya, ya kita ini hidup dalam kutuk ya. Karena ya nikah berapa kali, lalu mungkin hidup bukan dalam Tuhan, nggak ngerti Tuhan, ya kesalahan-kesalahan yang dia buat, yang melanggar firman Tuhan, mereka juga nggak tahu, dan itu turun semua ke keluarga kita. Misalnya, contoh gini, keluarga kita yang nikah tuh misalnya adik duluan, ya. Papa saya pun punya adik, kakak beradik, ada yang nikah adik dulu. Lalu papa saya ya punya anak saya dan kakak saya, adik saya nikah duluan daripada kakak saya. Nah, kakak saya punya anak dua itu yang nikah, kalau laki-laki nih, nikah adiknya duluan. Anak saya pun begitu, itu turun-temurun tuh. Jadi kalau yang namanya curse itu turun begitu. Jadi kelihatannya sederhana, tapi itu turun begitu. Ya, dan ya termasuk juga saya cukup ganteng lah saya. Papa saya ganteng, saudara. Opa saya ganteng. Semua ganteng, saudara. Tapi sayang, hidupnya selalu bergantung dengan istri seperti itu. Semua begitu. Itu turun. Ya kembali, saya menjadi orang Kristen yang 42 tahun yang, jadi tahun ke-42 kali ya, tahun ke-42, tapi belum menjumpai perjumpaan dengan Bapak. Tapi sejak saya hampir 30 tahun yang lalu, waktu Papa saya mengampuni kesalahan saya udah jadi orang Kristen, pengurus gereja, hidup masih nggak benar. Nah, pertobatan itulah yang membuat saya merasakan hati Bapak. Dari situ saya betul-betul hidup lahir baru, dan baru tahun 2017 akhir, saya itu menemukan ya formula nih, kutuk keturunan dan sebagainya, akibat dari bapak ke anak dan sebagainya.
Dan akhirnya Tuhan berikan saya tentang berdoa, tentang memutuskan. Jadi jangan sampai turun. Nah, sebelumnya saya ini punya penyakit yang rada aneh, saudara. Makan seafood, tiba-tiba bengkak. Jangan seafood, saudara. Makan nasi Padang bisa bengkak juga, saudara. Enggak, nasi Padang, gado-gado bisa bengkak. Makan apa? Sering bengkak. Kalau bengkak, monyong-monyongnya Pak, Bapak tahu ya. Ke depan, di belakang, depan. Wah, udah nggak karu-karuan lah. Itu nggak pernah habis. Nah, tahun 97 akhir, saya tuh dikasih formula oleh Tuhan untuk mematahkan kutuk kesalahan orang tua, kutuk generasi. Dan akhir 2017 sampai detik ini, saya nggak pernah ngalamin bengkak-bengkak lagi, saudara. Nggak ngalamin bengkak-bengkak lagi. Nah, barusan juga saya makan udang juga nggak jadi masalah. Tapi sebelumnya ada aja gitu. Nah ini saya makanya lebih banyak ke pelayanan untuk memutuskan kutuk generasi, father and son. Ya saya percaya karena saya belajar dari kesalahan-kesalahan orang tua saya yang ada, tapi nggak pernah ngajar saya. Tapi saya sekarang anak saya berbeda. Saya cari anak saya dekat. Anak saya sama cucu saya dekatnya bukan main. Ini satu perubahan lah karena Kristus. Jadi yang tadi Pak Jarod sampaikan tentang saya bengkak, ternyata saya lihat waktu di dalam kitab Ulangan 28 tuh bengkak-bengkak itu curse, ada dalam curse loh. Bengkak tuh ada di situ gitu. Itu mungkin Pak Jarod. Iya, wow, terima kasih Pak. Jadi teman-teman ya, itu Pak Tony Mulya itu dulu sampai waktu saya main ke kantor gerejanya, itu ditunjukkan tuh ya, ke rumah sakit tanggal berapa tahun itu bulan demi bulan penyakit alerginya itu ya, sampai dokter itu sudah pokoknya kalau Pak Tony Mulya datang aja udah tahu dah gitu dah, sampai langganan bertahun-tahun udah itu. Wah, itu kesaksiannya kalau ditunjukkan data-data detailnya itu udah, tapi fotonya yang menurut saya benjolnya itu pokoknya nggak kayak Pak Tony Mulya ikut tinju lalu KO gitu. Dan monyong kiri, monyong kanan kayak nyonyor gitu deh. Sampai ini bener Pak Tony Mulya, yang sampai saya panggil lo lihat fotonya, tapi begitu diperhatiin iya lo. Wah, fotonya banyak banget. Dan 2017 sampai sekarang berarti udah 3 tahun ya Pak ya. Tidak pernah kambuh lagi. Wah, dahsyat ya. Ya, setelah dapat Father and Son, Pak, dari Bapak dapat kita sama-sama Father and Son, lalu saya dapat tentang memutuskan kutuk. Itu gara-gara Father and Son itu. Hati Bapak itu. Iya. Ya. Jadi kadang-kadang kita sudah bertobat, sudah lahir baru, tapi kadang kan memang begitu kita lahir baru itu roh kita sempurna ya. Barang siapa menerimanya, ia dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah. Tapi roh ini kan dibungkus sama jiwa. Jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, yang kadang masih ada luka, ada kecewa. Nah, jiwa ini kan proses disempurnakannya adalah proses. Sampai jiwa kita juga sama dengan jiwanya Tuhan Yesus. Pikiran kita, pikiran firman, logos, logika firman. Hati kita kasihnya Tuhan Yesus, itu proses. Kalau terima Tuhan Yesus, rohnya langsung baru. Nah, jiwa ini dibungkus sama tubuh. Nah, tubuhnya ini yang masih bisa ada alergi, kena COVID ya sakit juga gitu ya. Jadi ya makanya perlu hati-hati, jaga kesehatan. Nah, tapi sampai tubuh kita pun nanti akan disempurnakan. Tapi sebelum itu adalah proses. Jiwa kita proses. Jadi kadang-kadang juga ada yang bertanya, Pak butuh pemulihan apalagi kalau kita sudah lahir baru sungguh-sungguh. Di areal jiwa ya, termasuk relasi itu jiwa. Relasi orang tua anak. Hati Bapa kembali kepada anak, anak kepada Bapa. Karena kan Maleakhi pasal 4 ayat 6 itu berkata demikian ya. Saya berbagi sedikit ya, semuanya kita memang ayat emasnya ya Maleakhi itu ya. Maleakhi 4 ayat 6 itu kan bahwa Tuhan akan membuat hati Bapa kembali kepada anak, anak kepada Bapa, supaya jangan aku memukul bumi sehingga musnah. Saya senang dengan terjemahan King James. Let's I come and strike the earth with a curse. Jadi kalau hati anak nggak hormat orang tua, hati orang tua nggak sama anak, kira-kira gitu, maka Tuhan akan datang pukul tanah, strike the earth, atau pukul bumi, gitu. Tapi bisa juga earth itu tanah,
pukul tanah dengan kutuk. Karena kalau bahasa dari King James itu strike the earth with a curse. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memukul bumi sehingga musnah, kayak kiamat gitu. Padahal enggak. Kalau hati anak enggak hormat orang tua enggak sayang anak, aku datang pukul tanah dengan kutuk. Nah, berbicara kutuk atas tanah, maka akan ada referensi kejadian pasal 3. Terkutuklah tanah. Jadi Tuhan tidak mengutuk Adam, Tuhan nggak mengutuk manusia. Tapi manusianya berdosa, yang terkutuk tanahnya, sehingga susah cari makan. Makanya kalau hati Bapak nggak sama anak, anak sama nggak hati Bapak, maka yang pasti sebenarnya kutuk susah cari makan, atau kutuk ekonomi. Yeah. Dan ketika hati anak balik kepada Bapak, Bapak kepada anak, Tuhan datang berkati tanah. Tuhan memberkati tanah, memulihkan tanah. Tanah ini kan pelayanan, sawah, ladang, pekerjaan. Kalau Tuhan memberkati tanah, apapun bisa jadi berkat. Nggak ada yang istilahnya mati berkat gitu ya. Kalau anak saya bilang, papa nggak ada matinya gitu. Ya, MLM tutup kena digitalisasi gitu ya, ngelukis jadi berkat. Pak Roni, tiap minggu saya laku 1, Pak. Ada aja, jadi anak saya itu komentar, waduh papa nggak ada matinya. Ya karena papa di surganya nggak ada matinya. Jadi Tuhan kita hidup, kita tidak akan kehabisan pekerjaan. Saya bukan pendeta, saya tidak terima perpuluhan, saya tidak terima kolekte, saya bekerja dan saya bekerja apa saja, tapi saya merasakan Tuhan memberkati. Jadi teman-teman jangan takut dengan kehidupan hari-hari ini. Ya, bahwa Tuhan selalu memberkati. Saya lihat tidak ada pertanyaan, karena itu kita dikuatkan hari ini lewat banyak kesaksian dari semua narasumber bahwa bahkan semuanya, termasuk saya, kita orang-orang yang tidak mengalami kasih Bapa, ya, tapi kasih ayah, tidak mengalami kasih ayah, tetapi kasih Bapa memulihkan. Ya, ini ada pertanyaan satu yang masuk barusan, ya. Pak Jarod? Ya. Bisa sedikit mungkin saya tambahkan. Oke, silakan Pak, sambil saya baca pertanyaan dulu. Dengan curse bukan berarti kita masuk neraka, bukan. Tapi yang dimaksud itu akan turun, Pak. Jadi sesuatu kesalahan yang akan turun gitu. Jadi turun-temurun dan sampai 3-4 keturunan. Jadi Daud itu juga, Daud kalau kita lihat sejarahnya, itu dia hidup dalam curse, Pak, dalam kutuk, Pak. Dia meninggal umur 70, lalu dia bukan dari anak asli dari bukan ibunya dengan kakaknya itu beda tuh. Kalau nanti Bapak selidiki di 1 Samuel 20-30 ya, sampai Saul bilang dasar anak the son of slut, anak pelacur gitu. Jadi itu aja bukan dari kandung rupanya. Dan karena dia hidup dalam kutuk, makanya dia kawin dengan sembarangan orang. Lalu Bathsheba, dan akhirnya akibatnya walaupun dia dicinta Tuhan, dia pasti masuk surga, tetapi kan anaknya semua ngaco semua kan. Ada yang perkosa adiknya, ada yang mau bunuh kakaknya, dan hidup dalam penyembahan berhala. Itu curse-nya turun gitu. Ya, Daudnya sih saya yakin masuk surga lah. Tapi ya curse-nya turun. Kita juga, saya percaya karena kita percaya Yesus, kita masuk surga. Tapi kalau kita nggak putuskan yang namanya curse itu kepada keturunan kita bisa turun. Yang saya maksud, curse itu bukan sesuatu yang bisa membawa orang ke neraka, bukan. Tapi ya kesalahan orang tua yang harus memang diputuskan gitu. Yes. Makasih, Pak. Ya, pertanyaan ini ada pertanyaan yang ditulis ya, satu. Dan terakhir, karena memang waktunya, jadi saya tujukan ke Pak Roni Daud saja supaya nanti menjawab sekaligus mengakhiri kita dengan perjamuan. Nah, Pak Roni, ini pertanyaannya demikian. Bagaimana jika istri lebih visioner dari suami? Karena seharusnya kan suami yang punya tujuan, punya visi jangka panjang. Tetapi saya ini tipenya pria yang berpikir jangka pendek. Saya tidak punya visi ke depan. Saya hanya berpikir yang saat ini saja. Jadi saya lebih merasa bahwa istri saya ini seperti nahkoda
rumah tangga karena dia lebih visioner, termasuk juga dalam hal mendidik anak. Jadi gimana kalau istri yang lebih visioner, lebih dominan daripada suami? Ya, Pak Roni menjawab, nanti sekaligus ditutup Pak Roni ya. Terima kasih. Mungkin yang tutup Pak Victor Daud saja, karena Oke. jam 9, jam 5 menit saya harus dengan Zoom para pemimpin. Malam ini kami ada janjian dengan beberapa dari Amerika maupun dari Indonesia. Karena menyesuaikan waktu jam Amerika, maka dapatnya dari Indonesia jam 9 malam. Nah, jadi nanti tolong habis saya menjawab ini, saya mohon pamit kepada semuanya. Jadi kalau menurut saya bahwa ketika seharusnya memang suami yang memegang, ya lebih bagus mendapatkan visi. Tapi bukan berarti bahwa Tuhan juga tidak bisa memakai seorang wanita, seorang istri. Karena Alkitab menekankan istri sebagai penolong. Hanya saja dalam posisi seperti pertanyaan ini, menurut saya sebaiknya suamilah yang akan menjadikan sebagai pengambil keputusan ya paling utama di dalam keluarga. Jadi ketika seorang istri bisa saja dia punya visi, tetapi untuk mengambil keputusan itu tentunya harus suami sebagai figur utama, ya pemegang kunci untuk mengambil keputusan di dalam setiap keluarga. Dan bersyukur kalau ada seorang istri yang memang bisa mendukung dengan suami dengan baik, tentu itu bukan berarti bahwa semua istri itu akan menjadi dominan ya seharusnya ya. Tetapi tentunya keputusan terakhir menurut saya itu harus dikembalikan kepada suami. Dan seperti kita tahu bahwa dalam Alkitab itu sebetulnya memang suami itu kepala ya. Tetapi juga kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 21 itu ada kata saling di situ. Jadi mesti nggak bisa cuma satu pribadi. Jadi seperti suami mengasihi istri, tapi juga istri mengasihi suami. Nah, kita juga seringkali menuntut supaya suami istri menghormati suami, tapi kita juga mengatakan saling, berarti suami juga harus menghormati istri. Dan ketika penempatan pengertian saling ini terjadi, maka saya percaya sekalipun istri kita itu tanda petik kelihatan lebih pintar, lebih visioner, maka saya percaya akan tetap mengembalikan sebagai suami yang akan memberikan keputusan yang paling terakhir. Jadi semua diserahkan kepada keputusan suami. Itu kalau kita lihat belajar dari hierarki 1 Korintus pasal 11 bahwa yang paling tinggi itu tentunya Allah Bapa, strukturnya, kemudian Yesus Kristus, lalu di bawahnya adalah suami, di bawah lagi istri, baru kemudian anak-anak. Ya, istri boleh pintar, istri boleh visioner, tapi biarlah suami yang membuat keputusan karena dia kepala. Jadi dibicarakan dengan baik, saya percaya suami pun tidak perlu merasa tersaingi, ya kan? Ketika prinsip saling itu terbangun hubungan dengan kuat, suami tidak perlu merasa tersaingi bahwa kok istriku lebih pintar. Bersyukur dong dapat penolong yang bisa itu, tapi suami tegakkan hiduplah di Taman Eden seperti Tuhan tempatkan Adam. Karena waktu Tuhan tempatkan Adam di Taman Eden, Hawa belum ada loh. Jadi saya yakin ketika seorang suami hidup di Taman Eden artinya bergaul dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Lalu kedua, Tuhan bilang kepada Adam, usahakanlah. Ya, jadi artinya suami harus punya pekerjaan, bisa bertanggung jawab buat keluarga. Lalu ketiga, suruh jaga Taman Eden itu. Taman Eden itu keep, di-cultivate, bahasa Inggrisnya dipakai, tumbuh kembangkan. Jadi justru kita menumbuh kembangkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, menumbuh kembangkan pekerjaan kita, menumbuh kembangkan hadirat Tuhan Eden yang Tuhan percayakan, dan menumbuh kembangkan istri kita yang dipercayakan Tuhan. Baru yang terakhir Tuhan bilang, it's not good for men to be alone. Artinya firman Tuhan datang pertama kali itu datang kepada suami, kepada laki-laki. Firman Tuhan datang pertama bukan kepada perempuan, kepada laki-laki. Artinya suami harus lebih kuat firman Tuhan. Saya yakin kalau kembali ke tujuan awal di Taman Eden ditegakkan, saya percaya istri kita bisa belajar menghormati suami. Dan kalaupun dia lebih pintar, tetap kita yang sebagai suami yang mengambil keputusan yang paling utama. Itu dari saya. Dan sekaligus saya mohon pamit karena saya harus pindah ke channel yang berikutnya untuk saya ada Zoom dengan para pemimpin dari Amerika. Terima kasih. Terima kasih Pak Victor, Pak Roni, Pak Tony, Shalom. Pak Timotius Hardono yang luar biasa itu.
Ya. I love you, brother. Me too, me too. Thank you, brother. Oke, ayo Pak Jarod, terima kasih. Ya. Selamat Lukisannya Pak lama-lama Roni. tambah mahal. Lukisannya Pak Pak Roni. Jarod. Lama-lama satu lukisan bisa 100 juta itu. Lihat Amin. itu yang di belakang. Backgroundnya tuh lukisannya dibuat Pak Jarod itu yang di belakangnya Pak Jarod. Iya, betul. Yang mau dikirim ke Belanda, Pak. Amin. Siap, siap. Kasih tiketnya saya bawa. Ya, boleh. Siapa tahu Beres. Pak Tony kan pengusaha. Dia bisa ambil satu, paling tidak 10 juta lah. Iya. Terima kasih Pak Roni untuk penjelasannya. Ya, laki-laki adalah kepala, suami adalah kepala. Kalau istrinya dominan, ya disalurkan aja, mimpin kaum wanita, mimpin perusahaan, tapi di rumah tetap suami adalah pengambil keputusan, kepala keluarga. Ya, untuk penutupnya silakan Pak Victor Faramela untuk menutup acara kita. Tuhan berkati Pak. Puji Tuhan. Nah, kata kepala sendiri itu kan diambil dari kata kepale. Kepale, gitu. Jadi sesuatu yang di depan. Jadi mau tidak mau memang laki-laki didorong untuk maju. Nah, seperti yang disinggung Pak Tony tadi, Pak Tony Mulya, bahwa ada kata kutuk. Waktu saya baca Yohanes 6 ini sebelum kita masuk perjamuan, ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi perjamuan kudus ini penting, dimulainya dari awal orang berjumpa dengan Yesus. Perjamuan ini dibuat pertama kali waktu Yesus sudah melatih murid-murid, sehingga duduknya dengan murid. Jadi dengan iman, dengan pengertian, makan. Dan dibilang kalau kamu tidak makan ini, kamu tidak punya hidup. Ya, hidup di sini pakai kata zoe, hidupnya Allah. Jadi kalau kita nikmati perjamuan kudus, kehidupan Allah itu mulai semakin bekerja, bergerak. Nah, Pak Jarod tadi sudah sampaikan bahwa proses di dalam hidup ini, di dalam jiwa kita untuk menuju kesempurnaan. Nah, ini juga, jadi lewat perjamuan kudus ini, kehidupan Allah itu terdorong ke depan, ya, atau ya masuk ke dalam jiwa kita juga, sehingga apa? Brain kita, pemikiran kita itu jadi brilian, jadi hidup. Pemikiran kita jadi hidup, pandangan kita jadi hidup, perkataan yang keluar juga perkataan yang hidup, tindakan-tindakan kita itu menunjukkan kehidupan di mana Allah menyertai kita. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Lewat perjamuan kudus ini saya berdoa juga supaya kita diteguhkan. Itu saya ingin kita ambil roti sama-sama dan kita akan berdoa supaya Tuhan meneguhkan kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya lewat tubuh dan darah-Mu, kuasa kebangkitan yang menghidupkan kami. Tanah yang tadi dikatakan terkutuk, tanah yang mandek, mati. Tuhan lewat perjamuan ini hidup lagi. Dan kau terus tumbuhkan, lebih hidup lagi, tambah hidup lagi. Itu saatnya kami percayai. Terima kasih untuk perjamuan ini. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur. Dan itu saatnya kami angkat roti ini, persekutukan dengan tubuh-Mu, dan menjadi kuasa yang hebat membangkitkan kami semua, khususnya para ayah dan mereka yang ikut dalam acara ini. Di dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Selanjutnya kita angkat cawan sama-sama. Haleluya. Jadi kalau kita makan tubuh dan darah Yesus, jadi dengan kata lain, ya orang harus makan, tapi juga harus minum. Dua ini tidak boleh kurang, gitu. Harus bersama. Jadi artinya persekutuan kita dengan Tuhan, baik secara kita meneguhkan dengan firman ini, tapi darah itu satu kehidupan, satu aliran. Kita harus dalam satu jalur dengan Tuhan. Kita harus ambil waktu bersekutu sama Tuhan, kita koreksi diri, ada hal yang mana yang salah, kita mungkin keluar sedikit dari jalannya, kita minta ampun. Itu sebabnya 1 Korintus 11 bilang, kalau kamu makan perjamuan, kamu harus koreksi diri. Nah itu sebenarnya lewat darah ini, kita mau tetap dalam satu rel dengan Tuhan, supaya kita alami janji Tuhan. Mari kita angkat sama-sama. Tuhan, kami percaya, darah-Mu menguduskan kami, darah-Mu juga Tuhan, menarik kami kembali, terus dalam rel-Mu, yaitu rel kekudusan, rel kebenaran, rel yang membawa kami menikmati
akan perlindungan dan kemuliaan-Mu. Kami terima ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita minum. Haleluya. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya, khususnya para keluarga, para ayah, anugerah Tuhan menyertai kita semuanya. Dan khusus terima kasih untuk Pak Timotius Hardono, luar biasa. Tuhan memberkati Pak Tony Mulya juga. Kami bersyukur bahwa anugerah Tuhan berserta kita. Pak Jarod, Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Victor Malah Merah. Terima kasih teman-teman semuanya. Acara kita secara resminya sudah selesai. Kalau mau bersaling sapa, silakan. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa dalam talk show minggu depan. Karena kita rutin setiap hari Senin dengan berganti-ganti narasumber dari keluarga Indonesia Bahagia. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Tony, Pak Victor, Pak Tim. Terima kasih Kak Tony Mulya. Terima kasih luar biasa. God bless semua. Shalom. Saya lihat sekarang ya. Pak Jarod, terima kasih. Pak Tim, sampai jumpa di MNC. Terima kasih Pak Tony, Pak Jarod. Pak Tim, makasih Pak Tim. MNC apa? E-News. E-News. Apa? Pak Tony sudah pergi juga tuh, Pak. Pak Tony sudah rekaman juga, Pak Tony. Iya, biarin malamnya dikasih tahu, paginya saya udah nggak tahu, udah lewat. Kasih tahunya malam, saya nggak lagi tidur. Besok ada pagi. Rekamannya, Pak. Ada link YouTube-nya, Pak. Iya, tapi nyarinya susah di handphone saya. Oh, susah ya? Iya. Nanti saya kasih linknya, Pak. Dan nanti rekaman lagi aja, Pak. Bawa fotonya, bawa foto-foto pinjol-pinjolnya. Iya. Dahsyat itu, nyata banget loh. Waduh, lihat fotonya itu banyak lagi. Jadi Mas Jarod mulai kapan melukis? Sebenarnya sih dari SMP, SMA dulu, cuma bangkit lagi ya pas pandemi ini aja, baru 3 bulan ini. Iya, saya kemarin ada waktu mau ngambil itu menara, bapaknya nggak angkat teleponnya. Saya udah siapin ini. Pokoknya dari rumah ada terus. Saya nggak pernah kemana-mana, Bapak. Di rumah aja. Mau ke masjid, mau kemana lagi. Terlalu ada di rumah. Pokoknya kalau pas rutenya arah sini, mampir aja. Jadi teleponnya nggak diangkat, takut nggak ada. Saya. HP saya tak silent melulu. Tapi acara ini bagus, Pak. Saya lihat komentarnya bagus, lebih hidup ya. Iya. Karena kita ada interaksi bagus. Saya lebih enak, lebih cair. Itu belajar dari Pak Timotius itu kan di MNC kan pokoknya nggak pakai presentasi, ditanya-tanya malah enak juga, narasumbernya nggak perlu persiapan. Bapaknya tanya, jawab, udah. Nggak pakai skrip. Tapi kata kru dan produser, narasumber paling lucu Mas Jarod. Sampai yang pegang kamera goyang kameranya. Ini ada Pak Abbas Yahya di sini. Ya, selamat malam, Pak. Gimana Pak Tony? Baik. Pak Tim, apa kabar? Siap, Pak Abbas. Pak Abbas CCTV ini ya? Iya. Salam kenal. Apa kabar, Pak Abbas? Baik, Pak Tony. Terima kasih loh, sering ke Cilacap. Oh iya, sama-sama. Saya jarang pergi ke sana. Ya, kebetulan waktu itu kan itunya ada pautnya yang kita bantu Pak Tim. Siap. Sekalian ke Osanol, pelayanan ke Nusa Kambangan. Iya.